Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat. Inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2020. Saya Oza Ahmad. Informasi pertama, pemerintah Kota Blitar siap melanjutkan pekerjaan proyek fisik swakelola masyarakat saat new normal. Selengkapnya bersama Kirana Nisa, Mahardika FM. Sobat, menjelang penerapan new normal, sejumlah OPD Pemkot Blitar mulai bersiap untuk melanjutkan beberapa pekerjaan yang tertunda akibat wabah corona. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar misalnya siap melanjutkan pekerjaan fisik saat new normal diterapkan. Demikian disampaikan Dindin Ali Nurdin, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, dikonfirmasi Rabu 3 Juni 2020. Dindin mengatakan beberapa kegiatan konstruksi akan mulai dikerjakan saat new normal, utamanya pekerjaan yang anggarannya tidak terkena relokasi atau refocusing penanganan COVID-19. Begitu juga dengan proyek fisik yang swakelola dengan masyarakat. Dindin mencontohkan salah satu proyek fisik yang swakelola dengan masyarakat yaitu pembangunan instalasi pengolahan air limbah IPAL dan sumur bor. Pihaknya tidak bisa merinci, namun program itu tersebar di beberapa titik dan siap dilanjutkan jika kebijakan new normal resmi ditetapkan. Terkurangi anggaran karena refocusing atau realokasi kemarin, itu tetap kita akan laksanakan. Utamanya kegiatan yang sifatnya padat karya. Kegiatan yang kita swakelola bersama masyarakat. Selain itu, dinas setempat juga tetap melaksanakan pekerjaan fisik yang sifatnya pemeliharaan, seperti perbaikan jalan, pembangunan saluran air, dan pemeliharaan gedung. Sedangkan beberapa proyek fisik lain seperti pembangunan jalan dan pembangunan gedung saat ini masih dihentikan sementara, mengingat anggaran proyek tersebut sudah dikurangi untuk percepatan penanganan pandemi virus corona atau COVID-19. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Kota Blitar beralih ke Banyuwangi, ada Akbar Wiyana. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sosialisasikan skema new normal kepada kafe dan restoran. Pemkab Banyuwangi mulai menyosialisasikan skema kenormalan baru atau new normal untuk bisnis kuliner, mulai pusat kuliner rakyat, rumah makan, kafe, hingga restoran. Skema itu dituangkan dalam surat edaran Bupati Banyuwangi tentang pedoman penyelenggaraan restoran, kafe, rumah makan, tempat kuliner dalam mewujudkan tatanan normal baru yang produktif dan aman dari COVID-19 di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengatakan sosialisasi diperlukan agar di saat diberlakukan new normal, para pelaku kuliner telah siap menerapkan. Dia mengatakan Banyuwangi dipilih Kementerian Pariwisata sebagai salah satu daerah yang disiapkan untuk pembukaan kembali destinasi wisata Indonesia guna menyambut new normal. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Muhammad Yanwarto Pramuda menjelaskan, pedoman tersebut mengatur kewajiban bagi pelaku usaha kuliner dan pengunjungnya, di antaranya penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, pemakaian masker dan pelindung wajah, hingga pengaturan physical distancing antar pengunjung. Dia menargetkan 14 Juni mendatang, para pelaku usaha kuliner harus memenuhi ketentuan tersebut demi kebaikan bersama. Pramuda menjelaskan gugus tugas COVID-19 Banyuwangi akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bisnis kuliner dengan memberikan stiker new normal jika kafe atau restoran telah menerapkan peraturan new normal. Akbar Wiyana, Blambangan FM, Banyuwangi melaporkan. Sementara itu dari Kabupaten Blitar, refocusing anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar untuk penanganan COVID-19 mencapai 1,3 miliar rupiah. Selengkapnya, ada Risma Irina, Radio Persada FM. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Toha Masuri mengatakan anggaran awal sebelum refocusing di Dinas Perhubungan mencapai 5,6 miliar rupiah. Setelah direkofusing untuk penanganan COVID-19 sebanyak 2 kali, yakni 1,1 miliar rupiah dan 255,4 juta rupiah, kini tinggal sekitar 4,2 miliar rupiah. Toha menjelaskan dengan anggaran itu dipastikan tidak ada kegiatan pembangunan traffic light maupun fasilitas lain karena anggaran senilai 1,7 miliar rupiah sudah digunakan sebelum COVID-19 mewabah. Sedangkan sisanya 1,9 miliar rupiah untuk membayar gaji jukir dan 630 juta rupiah digunakan membayar gaji pegawai teknis. Ya, semua dinas yang ada di Kabupaten Blitar tentunya kena refocusing ya karena ada kebutuhan anggaran
anggaran yang difokuskan pada penanganan COVID-19, ya, termasuk di Sub. Toha menambahkan pembangunan traffic light maupun fasilitas lainnya yang tertunda akan diupayakan untuk dianggarkan kembali pada tahun depan melalui APBD 2021. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Informasi berikutnya, targetkan new normal berlaku mulai Juli. Selengkapnya bersama Agustin Merdekawati. Rencana pemerintah pusat menerapkan new normal untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19 juga ditindaklanjuti oleh Pemkab Nganjuk. Di Kota Nganjuk, tatanan kehidupan baru ditargetkan bisa diterapkan mulai bulan Juli 2020. Bupati Novi Rahman Hidayat mengatakan hal tersebut akan segera dirapatkan dengan jajaran terkait dan Forkompimda. Hasil rapat didelegasikan kepada pemerintahan di tingkat paling bawah mulai dari kecamatan hingga desa. Pemkab akan segera merumuskan secara detail teknis penerapan new normal di Kabupaten Nganjuk sehingga bisa diterapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Pada bulan Juni 2020, pihaknya akan membahas sejumlah kebutuhan yang diperlukan untuk menerapkan new normal mulai dari peraturan hingga ketentuan apa saja yang mengikutinya ke depan. Berharap perumusan kesiapan new normal bisa tuntas dalam sebulan sehingga pada awal bulan Juli bisa langsung diterapkan di semua wilayah Nganjuk. Dari 105,3 SLFM, Agustin Merdekawati. Dari Nganjuk bergeser ke Madiun. Kiki Desilia mengabarkan, perangi Corona, pemerintah kota bentuk kampung tangguh di Madiun. Pemerintah Kota Madiun dan Forkopimda setempat memiliki strategi baru dalam menghadapi penyebaran virus corona, yakni dengan membentuk kampung tangguh di wilayah kota. Kampung Tangguh merupakan program penguatan wilayah berbasis masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Ada 3 kelurahan yang dipilih sebagai percontohan, yakni Kelurahan Tawangrejo, Taman, dan Nambangan Lor. Kampung Tangguh memiliki struktur organisasi yang lengkap dengan diketuai oleh lurah setempat. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pembentukan Kampung Tangguh diantaranya pemenuhan kebutuhan pangan, SOP pemakaman, SOP penanganan tamu dari luar, hingga SOP penanganan paket yang diantar oleh kurir. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota AKBP R. Bobi Arya Prakasa menambahkan, Kampung Tangguh menjadi program unggulan dalam menghadapi penyebaran virus corona. Kiki Desilia, Suara Madiun. Informasi berikutnya dari Ngawi, COVID-19 mengakibatkan 303 jamaah calon haji Kabupaten Ngawi batal berangkat tahun ini. Selengkapnya ada Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun 2020 resmi diumumkan Fahrul Razi, Menteri Agama. Pembatalan ini lewat keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020. Dasar pertimbangan keselamatan dan kesehatan jamaah. Mukibudin Kasih Umroh dan Haji Kementerian Agama Kabupaten Ngawi juga mengakui bahwa informasi penundaan penyelenggaraan haji tahun ini sudah diketahui melalui pesan jejaring dan kanal YouTube Kemenak RI. Namun pihaknya belum menerima surat tebusan resmi terkait penundaan haji. Sementara itu untuk jamaah calon haji Kabupaten Ngawi ada 333 jamaah yang masuk kloter 14 dan sebelumnya dijadwalkan berangkat 29 Juni 2020. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Sementara itu dari Pamekasan, Kholik Maulidi, Realita FM mengabarkan pemberangkatan haji tertunda. Kementerian Agama Pamekasan minta calon jamaah haji bersabar. Pembatalan jamaah calon haji Indonesia oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun ini membuat sebagian masyarakat sedih. Namun langkah itu diambil pemerintah sebagai bentuk kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 yang terus bertambah, termasuk JCH Kabupaten Pamekasan. Afandi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan meminta pengertian dan kesabarannya. Tetapi Afandi memastikan bagi JCH yang pemberangkatannya tahun ini ditunda, tahun 2021 akan diberangkatkan dengan harapan semua calon haji menjaga kesehatannya. Kebijakan penangguhan maupun penundaan pemberangkatan haji, kata Afandi, berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yang telah masuk daftar haji pemberangkatan tahun ini. Hal itu dilakukan demi keselamatan dan jaminan kesehatan serta keamanan dan kenyamanan bagi JCH. Kalau memang nanti diharapkan kepada jemaah, yang pertama adalah pengertiannya dan pemahamannya karena memang COVID ini, dan yang kedua kesabarannya, dan bisa dipastikan bahwasanya yang tertunda pada tahun ini, yang memang calon jemaah haji berangkat tahun ini ya mudah-mudahan kesehatannya tetap terjaga dan pasti akan diberangkatkan pada tahun berikutnya pada tahun 2021. Sebagai informasi, jemaah calon haji asal Kabupaten Pamekasan yang terdaftar pemberangkatan tahun ini sebanyak 982 orang, tersebar di 13 kecamatan.
Holik Mulidi, Realita FM Pamekasan. Berikutnya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo mengabarkan, Pilkades serentak Sidoarjo dipastikan terlaksana sebelum Pilkada. Pilkades di Sidoarjo dipastikan terlaksana pada tahun ini, sebelum Pilkada yang ditetapkan akan berlangsung pada tanggal 9 Desember mendatang. Pelaksanaan saat ini sedang digodok bersama terkait waktu dan juga prosedur pencoblosannya di tengah pandemi COVID-19 yang harus sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini seperti disampaikan oleh Warih Andono, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, saat ditemui setelah rapat antara Komisi A DPRD Sidoarjo bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD di ruang rapat komisi pada Selasa siang 2 Juni. Akan adanya penambahan TPS dan itu akan ada penambahan biaya bulan. Jadi nanti akan membuat kesepakatan bersama di mana ini nanti PMD dengan pemerintahan, dengan Komisi A, nanti kita akan ada hearing ulang untuk merujuk ke satu kesepakatan di mana tanggal pelaksanaan. Ya, bisa dilaksanakan dalam tahun ini gitu aja. Sementara itu, Fredrik Suharto, Kepala Dinas PMD juga menjelaskan, jika Pilkada serentak nanti harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan, maka dibutuhkan tambahan dana sebesar lebih 28 miliar rupiah. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Suara Sidoarjo. Informasi terakhir dari Tulungagung, Mega Kristi, RGR FM Tulungagung mengabarkan, peduli COVID-19, LDI dan STKIP bagikan masker dan sembako. Kepedulian terhadap penanganan COVID-19 kali ini datang dari FPD LDII yang menyumbangkan 2.700 masker, sedangkan dari STKIP berpartisipasi dengan menyerahkan sumbangan berupa 100 paket sembako. Bantuan diterima langsung oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Dr. Andes Marioto Birawa MM di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Kepada para penyumbang, pihaknya menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian dengan pandemi yang tengah terjadi. Selanjutnya, bantuan akan didistribusikan kepada mereka yang berhak menerima. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Uza Ahmad, sampai jumpa di edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.